Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma. Perkenalkan, nama saya Puput Melinda, NIM 2021050101023, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi di sini saya akan memaparkan rangkuman makalah dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Ya baik, langsung saja kita masuk ke materi kelompok 7 yang berjudul Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengendalian Internal dan Kas. Pengertian Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley merupakan undang-undang pelaporan dan tata kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat. Dengan diterbitkan undang-undang ini, ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan dari Securities Exchange Commission dan beberapa self-regulator bodies lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas korporasi, transparansi dan dalam pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi. Pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan kepada hukum dan aturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal yaitu 1. Perlindungan terhadap aset. Yang kedua, informasi bisnis yang akurat. Yang ketiga, kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Elemen-elemen dalam pengendalian internal. 1. Lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Yang keempat, pengawasan. Dan yang terakhir, informasi komunikasi. Lanjut ke materi rangkuman kelompok 8 yang berjudul Akuntansi Piutang. Pengertian piutang. Secara umum, piutang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang juga dapat timbul ketika suatu perusahaan memberi pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes atau wesel ataupun beberapa transaksi lainnya. Klasifikasi piutang. Piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Piutang non-usaha adalah piutang yang timbul sebagai akibat penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Jenis-jenis piutang. 1. Piutang dagang. 2. Piutang wesel. 3. Piutang lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang yaitu 1. Volume penjualan kredit. 2. Syarat pembayaran penjualan kredit. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit. 4. Kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Pencatatan piutang dan metode penaksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang. 1. Jurnal penjualan. 2. Jurnal retur penjualan. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir, kartu piutang. Pengakuan dan pencatatan kerugian piutang ada 2, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Lanjut, rangkuman kelompok 9 yang berjudul Akuntansi Aset Tetap. Pengertian akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Klasifikasi aset tetap ada 3, yaitu tanah, gedung, perbaikan tanah. Cara-cara memperoleh aset tetap. 1. Pembelian tunai. 2. Pembelian angsuran. 3. Ditukar dengan surat-surat berharga. 4. Ditukar dengan aset tetap yang lain. 5. Pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. 6. Pertukaran aset yang sejenis. 7. Diperoleh dari hadiah atau donasi. 8. Aset yang dibuat sendiri. Metode penyusutan aset tetap, yaitu 1. Metode garis lurus. 2. Metode unit produksi. Pengakuan transaksi aset tetap, yaitu 1. Fungsi pembelian dan yang kedua fungsi akuntansi. Penetapan aset tetap.
Penetapan transaksi aset tetap yang telah diakui ke dalam akun-akun yang menampung mutasi, yaitu aset tetap. Yang kedua, akumulasi penyusunan aset tetap. Dan yang ketiga, beban depresiasi penyusutan aset tetap. Lanjut, rangkuman makalah kelompok 10 yang berjudul Akuntansi Aset Tak Berwujud. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuangan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aset tidak berwujud mungkin timbul dari 1. Pemerintah, 2. Perusahaan lain, dan yang ketiga penjualan tertentu. Karakteristik aset tidak berwujud. Aset tak berwujud mempunyai karakteristik penting, yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, tidak seperti aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. Aset tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Klasifikasi dan prinsip akuntansi dasar aset tak berwujud. Klasifikasi aset tak berwujud yaitu cara akuisisi, dapat diidentifikasi, dapat dipertukarkan, dan periode manfaat yang diharapkan. Prinsip akuntansi dasar untuk aset tak berwujud, yaitu pada akuisisi menerapkan prinsip biaya, selama periode penggunaan menerapkan prinsip penandingan, pada disposisi menerapkan prinsip pendapatan. Jenis-jenis dari aset tak berwujud yaitu 1. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran. Yang kedua, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan seni. Yang keempat, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan kontrak. Dan yang kelima, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Yang terakhir, goodwill. Konsep biaya riset dan pengembangan. Biaya mencari dan pengembangan dengan sendirinya bukan merupakan aktiva tidak berwujud, seperti produk baru, proses, ide, rumus, komposisi, atau hasil sastra. Berikutnya, rangkuman makalah kelompok 12 yang berjudul Akuntansi Penggajian. Pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Tujuan sistem akuntansi: 1. Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem. Yang kedua, untuk meningkatkan pengendalian akuntansi yang dicek internal dan cek internal maksudnya. Yang ketiga, untuk menekan biaya klerikal untuk menyelenggarakan catatan-catatan. Unsur-unsur sistem akuntansi: 1. Formulir, 2. Jurnal, 3. Buku besar, 4. Buku pembantu, dan yang terakhir laporan. Sistem akuntansi penggajian pada perusahaan-perusahaan yang bervariasi pada umumnya dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu 1. Sistem gaji tetap. Yang kedua, sistem gaji tetap dengan variasi. Yang ketiga, sistem upah variabel. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penggajian dan pengupahan seperti jurnal umum, kartu harga pokok produk, kartu biaya, dan kartu penghasilan karyawan. Penggajian pada perusahaan-perusahaan dilakukan dengan 2 cara, yaitu manual dan komputerisasi. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian yaitu fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, fungsi keuangan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian yaitu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah. Yang terakhir, bukti kas keluar. Kelompok terakhir yaitu kelompok 13 yang berjudul Akuntansi untuk Persekutuan. Pengertian persekutuan. Menurut Suparwoto,
Persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. 5 persekutuan yang dapat diklasifikasikan yaitu persekutuan perdagangan, persekutuan jasa-jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, dan joint stock company. 2 faktor akuntansi menjadi alasan dalam bisnis. Yang pertama, total modal sekutu sama dan nilai buku aset bersih yang dicatat oleh persekutuan. Pada saat sekutu baru masuk, nilai pasar wajar aset seperti tanah dan bangunan mungkin lebih tinggi daripada nilai bukunya. Bonus pembantu menutupi selisih yang timbul antara lain pasar wajar dengan nilai buku. Yang kedua, pada aset persekutuan mengalami laba, maka akan ada goodwill. Namun, goodwill yang timbul tersebut tidak akan dicatat atau masuk sebagai bagian dari total modal. Bonus tersebut akan menambah saldo modal para sekutu lama. Nilai bonus akan dialokasikan berdasarkan rasio laba sebelum masuknya sekutu baru. Karakteristik persekutuan: perwakilan bersama, umur terbatas, tanggung jawab tak terbatas, ownership dan ownership and interest in a partnership, participation on partnership profit, right to dispose of a partnership interest, mutual liability. Ya, itulah tadi pemaparan rangkuman materi makalah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dipencet tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.